Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biro Santoso, NPM 191600286. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kontrak. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi hukum kontrak atau biasa kita menyebutnya hukum perikatan. Jadi kontrak adalah di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan ini biasanya dilakukan secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang asas-asas hukum kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau biasa disebut dengan freedom of contract. Dalam pasal 1338 pasal 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, perlu digarisbawahi, di situ ada kata-kata semua perjanjian, ya, semua perjanjian. Berarti perjanjian apapun di antara siapapun tentang apapun, bahkan para pihak juga bebas untuk tidak membuat perjanjian atau membuat perjanjian. Nah, menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan, ya kan? Selama dalam tanda kutip kontrak itu memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, ketentuan hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda, yaitu di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya. Ya, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Kemudian yang ketiga yaitu asas konsensualisme, ya, yaitu di dalam pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlakukan 4 syarat, dan pada syarat pertama adalah kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan, konsensus, ya, konsensus. Yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Jadi kontrak itu sudah berlaku ketika kata sepakat sudah ada, ya. Kalau sudah kata sepakat antara pihak satu dan pihak kedua sudah sepakat, maka sejak detik itu kontrak atau perjanjian itu sudah sah. Kemudian yang keempat yaitu ada asas itikat baik atau good faith, ya, yaitu dalam pasal 1338 dijelaskan di dalam ayat 3 KUH Perdata dinyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, itikat baik ini berarti gimana? Yaitu ikat baik ini berarti keadaan batin para pihak, keadaan batinnya, hatinya itu untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur. Gak boleh ada dusta, gak boleh ada unsur menipu, ya, atau merugikan pihak yang lain. Itu gak boleh. Harus terbuka, harus terang-terangan, harus apa adanya, dan
bisa percaya dan dipercaya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.